Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So how's your Christmas? Mudah-mudahan Christmas kalian menyenangkan, bisa kumpul bareng family, bisa kumpul bareng teman-teman, ya saling berbagi sukacita ya teman-teman sekalian. Dan tentunya buat yang juga lagi holiday, yang lagi traveling, mungkin lagi ngambil cuti panjang, saya cuma bisa bilang stay safe teman-teman ya. Karena tadi saya dapat kabar ya, ini sebenarnya dikasih tahu dari istri sih. Kata istri bilang katanya ada temennya dia nyangkut ya, lagi perjalanan ke puncak tuh sampai hampir seharian ya kalau nggak salah ya. Jadi kayaknya mungkin ada jadwal kayak buka tutup jalan gitu kali ya. Dan jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi have fun di Bali mungkin, atau lagi have fun di luar kota, ya stay safe lah teman-teman sekalian ya. Yang penting utamakan keselamatan, tidak perlu tergesa-gesa, dan hopefully you guys can enjoy your holiday. And teman-teman, kayaknya saya untuk menjelang akhir tahun bakalan santai-santai aja ya. Saya kelihatannya nggak bakal banyak keluar ya. Mungkin next di bulan Januarian justru malah baru keluar teman-teman. So ya teman-teman sekalian, kalau kalian interested mungkin kita bisa live streaming lagi mumpung saya lagi banyak free time ya. Kayak tadi juga saya free time jam 12 sampai jam 3 tuh pagi ya teman-teman ya. Jam 12 tengah malam sampai jam 3 pagi kita live streaming bareng sama teman-teman di Advance Group. Dan saya suka banget ya, maksudnya masih ada keseruan ya, karena masih pada ngumpul, masih pada rame gitu. Jadi kayak wah, asik juga ya istilahnya, kita sambil sama-sama matengin market dan kalau bisa nge-call bareng gitu kan di dalam sebuah trade gitu atau sebuah opportunity. So everyone, again ya, kalau kalian interested mungkin kita bisa live streaming. Kalau kalian setuju boleh type gas ya di kolom komen. Di kolom komennya cukup dengan tulis atau chat gas ya kan, atau komen gas. Habis itu ya don't forget likes button ya, 500 likes lah minimal ya, kita bakal live streaming. Maybe before mepet-mepet banget ya kan, maksudnya tanggal 30, 31 itu udah nuansanya New Year ya teman-teman. Jadi mungkin sekitaran hari Jumat kali ya. Ya, Jumat kayaknya pas lah. Atau di hari Sabtunya juga mungkin masih pas ya teman-teman sekalian ya. Ya, jadi yang nggak kemana-mana ya bisa bareng sama saya, kita live streaming ya. Dan pantau market lagi. Kayak kemarin tuh ya, live streaming tau-tau nggak terasa udah 3 jam teman-teman. Wah, amazing ya kan. Nah, anyway guys, kalau kita lihat pergerakan market hari ini sebenarnya nggak terlalu yang gimana banget, karena kalau teman-teman perhatikan ya, ini sebenarnya dari yesterday sih. Kemarin tuh satu harian tuh benar-benar libur ya, US libur, UK libur, Swiss libur ya kan. Nah, ya ini yang lain-lain lah ya teman-teman ya. Tapi intinya Asia juga libur setahu saya. Jadi nggak banyak pergerakan ya. Mungkin dump aja terjadi sekali pada saat pagi hari, dan itu udah kita cover di previous video, which is saya percaya bahwa itu adalah healthy pullback dan bisa dikatakan dengan proses manipulasi atau liquidity sweep untuk ngambil likuiditas lebih banyak gitu. Jadi kalau untuk bigger players untuk masuk kepada market ya, mereka istilahnya kan butuh liquidity gitu loh. Nah, itu di provide dengan adanya liquidity sweep yang terjadi kemarin pagi. Nah, hari ini kalau kita lihat US sudah mulai open ya, harusnya udah mulai ada activity kembali. Data malam masih santai aja ya, sekitar jam 9-an itu S&P ya ini S&P composite ya. Ya pokoknya nggak terlalu impactful, medium impact, tapi ya istilahnya udah mulai ada aktivitas gitu. Kalau sepanjang sepekan ini sih sebenarnya saya nggak lihat ya, maksudnya apa yang bisa menjadi salah satu faktor penggerak market, karena tampaknya situasi di luar juga itu sudah mulai nuansa libur gitu loh. Jadi holiday season ini udah sangat terasa, dan biasanya untuk big bank, kemudian kayak institusi-institusi corporate atau hedge fund itu mereka udah nggak taking action lagi ya, rata-rata udah pada sibuk untuk settlement aja dan holiday gitu kan. Jadi holiday season masuk next year, awal tahun nanti mereka udah mulai bikin lagi tuh kira-kira game plan mereka di next year tuh bakal kayak gimana, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk saat ini kalau misalkan beberapa hari ke depan kita ngelihat kayak Bitcoin cuma consolidation ya, saya rasa itu fine dan itu sangat wajar sekali, mengingat saat ini yang paling di highlight untuk asetnya itu adalah Bitcoin-nya gitu kan. Meanwhile kalau misalkan untuk altcoins, saya rasa saat ini retail investor masih lebih mendominasi lah daripada aktivitas pergerakan harganya gitu. Jadi market movernya itu masih dipengaruhi oleh retail retail investor dan juga ya mungkin beberapa corporate besar gitu ya. Tapi kalau corporate ya again mereka udah liburan gitu. Jadi paling volatilitas ini istilahnya dihadirkan oleh para retail investor dengan tanda kutip
capital yang kapasitasnya cukup besar gitu teman-teman. Ya buat kita yang retail receh mah ibaratnya ya kita tinggal manfaatin aja setup apa yang terpresent gitu. Dan so far cukup banyak present menarik, cukup banyak setup yang terpresent pada pergerakan kemarin dan juga hari ini. Jadi saya banyak memanfaatkan juga nih situasi pergerakan pada altcoins-nya. Nah teman-teman, let's give you guys a quick update on Bitcoin. First of all, kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin, closing kemarin sih sebenarnya kurang begitu bagus. Tapi closing hari ini teman-teman bisa lihat ya, ini kelihatannya ada candle balasan dan bahkan bisa mendekati closingnya tuh membentuk seperti bullish engulfing. In the end, again ya, kalau buat saya simpelnya time frame daily lah utamanya. Kalian bisa berpatokan nih pada exponential moving average 21 ya. Kalau saya sih garisnya warna biru ya. As long harga maintain di atas EMA 21 dan EMA 8-nya tidak berpotongan secara apa namanya kalau kita bilang ya, secara clear gitu ya, secara jelas, secara tegas, maka saya rasa probabilitas untuk Bitcoin kembali nanjak itu masih cukup tinggi. Dan so far kita ngelihat beberapa reactionnya pada EMA 21 terbilang memberikan reaction yang cukup positif gitu. Bahkan untuk Bitcoin hari ini kalau kita lihat setelah dia berusaha untuk break di bawah EMA 8 aja itu langsung mantul lagi gitu ya. Dan kalau di previous video patokannya kita bukan dari EMA, yang saya jelaskan kalau di previous video adalah bagaimana fair value gap di 0,71 ini menurut saya bisa memberikan sebuah impact ya. Again, kalau misalkan di video kemarin saya menjelaskan cukup detail nih teman-teman ya. Mungkin bila perlu saya ulangi sedikit lagi. We have fair value gap di sini ya. Ini fair value gapnya kalau kita lihat pada chart yang Binance ya, ini kejemput nih teman-teman nih ya. Kalau kita lihat chart indeks sih enggak, karena ini di pukul rata teman-teman ya. Meanwhile kita gunakan Fibonacci retracement from the bottom to the top. Ini major ya, kemudian ada yang internalnya lebih kurangnya di sini ya, dan kita dapatkan again reactionnya tepat di kisaran Fibonacci 0,618 gitu. Di level tersebut terdapat confluence ya. Kalau misalkan di chart Binance confluence-nya itu sebenarnya di 0,71 sih ya, dan harganya tuh udah nyampe di 0,71 nih. Tapi kalau misalkan di chart yang indeks ini nggak nyampe ya teman-teman ya, cuma 0,618 tapi udah dapat reaction lagi. Nah, mungkin yang perlu di-highlight adalah pergerakan ini sebetulnya masih under trend line ya. Nah, dalam beberapa menit lagi ya, technically kalau kita lihat di sini, ini saya harus adjust ya. Saya rasa harus adjust karena kita ngelihat ya somehow masih ada high point-nya gitu loh. Jadi saya katakan ini terbilang masih dalam keadaan cukup valid untuk si trend line, belum dikatakan benar-benar breakout ya. Ini saya rasa perlu di-adjust juga ya. Dan kita harus lihat patokannya gini teman-teman, nggak cuman terhadap trend line, tapi teman-teman juga perlu memperhatikan where is our previous high point, dan high point-nya itu ada di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ibaratnya belum berhasil men-take out high point itu, maka ibaratnya Bitcoin mungkin masih akan dibawa konsolidasi nih. Tapi kalau misalkan dia mampu break terhadap high point ini, nah ini kita ngomongin ekspansi range sejauh mana gitu ya. The first indication yang kita cari adalah dia mampu break dari trend line. The second indication adalah dia mampu break terhadap previous high, supaya secara struktur ibaratnya di sini ini bukan lower high lagi, tapi ini adalah progress untuk dia create higher high dan kemudian ongoing untuk create higher low-nya gitu ya. Jadi by the time dia mampu breakout dari trend line, dia mampu breakout dari previous resistance atau previous high, itu dikatakan valid untuk dia create higher high ya. Tidak bisa dipungkiri reaction yang dihadirkan oleh Fibonacci 61.8% ini cukup impulsif ya, but the question is apakah itu cukup untuk dia break terhadap trend line ini gitu ya. Jadi kalau buat saya patokannya simple, ini sudah saya marking juga dan terakhir saya sudah share juga ya di grup Telegram. Kalau buat teman-teman yang gabung di sana mungkin bisa lihat ya. In the end what we need adalah breakout di atas high point ini untuk memvalidasi bahwa Bitcoin itu benar-benar masih kuat ya secara momentum untuk ngejar ke level 47.000 ya, which is agak di atasnya lagi gitu. Nah, untuk saat ini itu yang kita butuhkan teman-teman sekalian. Jadi selama Bitcoin belum mampu breakout dari high point ini, ya kita bisa consider bahwa ya mungkin dia cuma konsolidasi ya. Yang penting apa sih kalau buat saya saat ini yang saya perhatikan adalah bagaimana SNR ini udah mampu di reclaim ya dengan cukup baik. Jadi dia sudah reclaim, harga udah balik naik, udah ada pullback dan ada retest lagi. Jadi ya so far so good gitu. I think we're gonna see another push ya, as long Bitcoin masih bisa maintain di atas SNR ini dulu deh. Itu patokan pertama. Yang kedua adalah trend line dan yang ketiga adalah
high point-nya. Ini untuk memvalidasi semuanya. Apabila itu sudah terjadi, Bitcoin udah break dari previous high, again ya, saya remind bahwa kita akan mendapatkan low yang valid untuk higher low-nya, dan ini akan mensupport untuk altcoins juga bergerak lebih masif lagi dan meneruskan kembali trennya untuk mengejar ke harga yang lebih tinggi. Alright, and good newsnya adalah buat teman-teman yang sangat senang sekali trading di altcoins, we are still seeing BTC dominance under pressure ya. Setelah sebelumnya kalau kita lihat ya, again ya, I like the liquidity sweep, dan saya tadi sempat bilang sama teman-teman di advance group ya, saya kayaknya kepikiran deh teman-teman ya, ini kalau misalnya kita bikin kayak semacam webinar atau mungkin ngebahas by YouTube ya soal konsep daripada liquidity, kalian tuh interested gak gitu? Itu saya penasaran sebenarnya, karena menurut saya gimana kita memahami mekanisme cara kerja pasar dengan cara membaca price action itu menurut saya cukup penting gitu, dan so far ngasih saya beberapa transaksi dengan result yang lumayan oke gitu loh. I mean mungkin kalau misalnya kita nggak ngerti konsep liquidity, begitu kena sweep kita tuh pasrah gitu ya, kayak wah ini kena stop loss nih, wah berarti rugi, berarti ini trade-nya nggak jalan nih, nggak works nih. Ternyata itu cuma nge-sweep doang, sengaja bantai stop loss kita sebelum harganya benar-benar rally gitu. Jadi kalau misalnya kita memahami konsep liquidity itu, mungkin ada baiknya ya, sometimes kita melihat dulu nih ketika liquidity sweep terjadi, di situ baru present untuk probabilitas untuk setup itu untuk benar-benar works itu menjadi lebih besar gitu. Dan ini saya sudah lihat dalam beberapa chart yang menurut saya sangat-sangat valid ya, ada di sana gitu. Kayak misalkan contoh, which one ya, saya kasih example ya teman-teman ya, Ordi sebenarnya paling bagus ya. Saya suka banget liquidity sweep ini ya, terjadi dengan cukup jelas, dimana low point ini dimakan ya kan, liquidity sweep, habis itu baru dia reverse gitu. Nah ini contoh ya, ada nih di Ordi. Kemudian kayaknya kemarin itu FTM juga ini sama ya, nge-sweep dulu baru harga reverse, kemudian another good example ya, di sini ada GTO ya. Kalian bisa lihat liquidity sweep ya, nge-fake out doang, keluar dari falling wedge, kemudian break dari previous low, habis itu baru dia reverse gitu loh. Jadi lumayan unik ya, istilahnya liquidity grab atau liquidity sweep ini menurut saya adalah satu buah konsep yang mungkin teman-teman harus adopsi untuk memanfaatkan supaya segi timing itu bisa lebih baik lagi. Kayak contoh nih, ini WLD juga sama ya, liquidity sweep ya, makan low point di sini, habis itu dia baru benar-benar breakout dan bahkan berhasil keluar dari formasi falling wedge-nya gitu. Tapi sebelumnya lagi-lagi ada liquidity sweep ya kan. Nah itu jadi something yang menurut saya cukup menarik ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman interested, saya nggak tahu ya apakah kita akan adakan voting ya, kita bikin istilahnya webinar gitu kan, and you guys can learn lah about liquidity sweep itu ya. Tapi mungkin nggak Desember kali ya, ini waktunya udah mepet ya, mungkin di bulan Januari atau mungkin di bulan Februari ya. Nanti saya coba pertimbangkan deh, kira-kira kalau teman-teman juga kan, saya pengen tahu dulu teman-teman interested nggak gitu. Kalau teman-teman interested ya why not ya, kita coba untuk bikin webinar tersebut. Oke, so sementara waktu ini India buat Bitcoin kita tinggal melihat konfirmasi close by jam 7 pagi ya. Ini saya bikin video sekitar jam 6-an, baru aja close candle jam 6, dan tampaknya again ya masih di bawah trend line, jadi masih under pressure. So we need another confirmation untuk harga break dan maintain di atas trend line plus break dari high point-nya. Maka kita bisa consider bahwa ini adalah low yang valid dan kita udah siap nih untuk ngehajar ke harga lebih tinggi lagi. Again ya, ini adalah healthy pullback jatuhnya. Jadi kayak healthy pullback, abis itu nanjak, abis itu iya mudah-mudahan ya itu bisa valid teman-teman. Kalau itu tidak valid, mungkin akan menyulitkan ya. Altcoins juga mungkin akan ikut tertekan. Dan of course ya, secure some, take profit ya, dan stop loss break even probably hit gitu. But that's fine ya, that's gonna be fine karena after that kita punya opportunity untuk dapat harga lebih murah ya. Itu mungkin sedikit sharing dari saya. Again ya teman-teman, support YouTube channel ini, again teman-teman, support video ini 500 likes, and then kita bakal live streaming either di hari Jumat atau di hari Sabtu. So thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next update. God bless for all of you and have a nice day guys. Cheers, bye bye.